Kali ini Ustazah sedang berada di Taman Nasional Gunung Halimun yang berlokasi di Sukabumi. Dan pohon ini sangat tinggi ya. Coba dilihat ke atas. Masya Allah. Ini pohon yang luar biasa, namanya pohon damar. Dan pohon ini semuanya di bukit ini ditanami oleh pohon damar ini. Siapa yang menanam? Pemerintah ya, karena ini taman nasional dan insya Allah kalau memang dibutuhkan maka pohon ini bisa ditebang, bisa diambil dan dimanfaatkan dahannya. Bukan dahannya, ini besarnya ini, batangnya. Nanti akan digunakan kayunya untuk berbagai macam kebutuhan. Apakah itu nanti untuk membuat meja, kursi yang antum duduki saat ini di kelas ya, atau membuat barang-barang lain yang sumbernya dari kayu. Baik anak-anak, sekarang Ustazah ingin menjelaskan tentang jenis daun yang dimiliki oleh pohon damar. Nah, tahukah antum bahwa setiap pohon memiliki jenis daun yang berbeda-beda. Dilihat dari ukurannya, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, kemudian juga ketebalannya, dan juga dilihat dari bentuknya. Nah, Ustazah ingin memperlihatkan ya, ini adalah daun dari pohon damar. Ini mohon maaf ya, Ustazah ambil daunnya yang sudah kotor. Kenapa? Karena Ustazah memungut dari bawah ya. Berhubung insya Allah Ustazah tidak mengambil daun dari pohon yang masih bermanfaat. Nah, di sini coba diperhatikan ya. Pertama, kita lihat dari batangnya. Ini kelanjutan dari batang ya, namanya dahan. Ini dahan yang paling kecil disebut ranting. Nah, kita lihat ukurannya ternyata hanya sebesar ini tangan Ustazah ya. Jadi kecil lah, bisa dilihat gambarannya. Nah, kemudian perhatikan pinggirnya, kiri kanan, dia biasa berpasangan. Kiri kanan ada daun, kiri kanan ada daun, kiri kanan ada daun. Terus di ujung ini juga sama, kiri kanan, dia berpasangan. Kemudian tebalnya dia lebih tebal dibandingkan dengan daun mangga yang antum ketahui mungkin. Nah, kemudian kita lihat dari segi pinggirannya. Perhatikan pinggirannya itu dia sangat lurus atau bisa dibilang datar ya. Kemudian dari tulang daunnya, nah mungkin antum pernah lihat salah satu jenis tumbuhan yang ada di taman ya. Ini sangat tidak ada tulang daun. Di sini ada sebenarnya tulang daunnya di tengah-tengah ya. Ini kalau dipegang agak kasar, tapi tidak kelihatan. Nah, sangat berbeda dengan tumbuhan yang lain. Yuk kita bandingkan. Di samping Ustazah ini ada satu pohon yang Ustazah kira ini adalah pohon kopi ya. Kita lihat pinggirnya. Pinggirnya datar juga, tapi tidak sedatar yang tadi ya. Nah, ini ukurannya sangat berbeda. Tuh. Nah, kemudian kalau ini juga lancip ujungnya. Tuh, sangat tajam ya. Lebih tajam dibandingkan dengan yang di sini. Ini lebih besar, baru ujungnya nanti tajam. Kalau di sini tulang daunnya kelihatan. Tuh. Ya, yang bagian belakang tulang daunnya ini dia besar kemudian kecil-kecil. Kalau damar tadi tidak kelihatan. Dan ini ukurannya besar ya, tangan Ustazah bisa cukup loh di sini. Masya Allah ya. Nah, dan kita lihat ternyata pohon dari kopi ini dia daunnya polanya begini. Tuh. Jadi memang dia kiri kanan tapi sudah kita bisa lihat ya berbeda posisinya. Jadi dia begini, kiri kanan, nanti ini depan belakang. Nah, ternyata daun tuh beda-beda seperti ini kondisinya. Dan ada lagi daun yang lebih unik lagi. Kita lihat ke samping sini. Trit. Nah, yang ini ya, mungkin kita cari yang lebih rapi. Yang di sebelah sini. Nah, lihat ini salah satu jenis dari tumbuhan paku ya. Nah, kita lihat di sini dia bentuknya dari bawah sampai ke atas dia
sejajar tapi terpisah-pisah. Nah, ini namanya daun majemuk. Kalau seperti ini, setiap dahan punya tangkainya lagi. Setiap tangkai ternyata punya tangkainya lagi nih. Kecil, banyak ya sampai ke ujung. Nah, dan kita lihat setiap satu bagian ini ternyata dia punya gerigi nih. Ini ya yang dia ada seperti alur naik turun seperti banyak. Ini namanya majemuk. Nah, jadi ternyata banyak ya jenis-jenisnya. Oh, satu lagi Ustazah, ini mau memperlihatkan ada satu tumbuhan yang pinggiran daunnya itu dia bergerigi dan ini tidak tajam. Jadi ini perlu kita teliti. Di sini ada kebesaran Allah yang luar biasa, yang kita bisa melihat ya, siapa yang bisa menciptakan ini, siapa yang bisa membuat beragam jenis ini. Nah, kalau kita lihat, apakah mungkin orang tua kita, orang yang hebat, orang yang cerdas? Ternyata tidak ada yang bisa. Nah, itu gambaran ya tentang pohon damar dan daunnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai bagian dari kekayaan alam yang harus kita syukuri. Nah, ini tanahnya terasa basah dan ini juga ada sedikit air. Nah, berarti dari mana airnya ya? Kita bisa tahu kalau melihat ke atas. Coba kita lihat ke atas dulu ya. Di atas ini ternyata cukup penuh dengan tumbuhan, dengan dahan-dahan dan daun-daun ya, daun damar, pohon damar. Nah, hal ini membuat cahaya matahari kemudian turun sangat sedikit ya ke bawah tanah ini, sehingga menjadikan tanah yang ada di sini lembab atau sedikit basah ya. Apalagi kalau ditambah musim hujan, maka sangat sulit untuk kering. Nah, hal ini memudahkan dari hewan-hewan untuk kemudian memanfaatkan si tanah ini ya untuk berbagai macam aktivitas mereka. Nah, itu nanti mungkin kita bahas di pembahasan yang lain ya. Tapi bagi si tumbuhan sendiri, ketika basah berarti nanti akan mudah membusuk si daun-daunnya ya. Nah, ketika mudah membusuk berarti akan hancur ya daun-daunnya dan akan kembali menjadi unsur zat hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, dengan begitu akan mudah diserap oleh tumbuhan dan tumbuhan nanti akan semakin mudah untuk berkembang, semakin cepat tinggi, semakin cepat kalau ada yang buah ya berarti berbuah begitu ya. Nah, itu bagian dari manfaat tanah yang ada di hutan ini.